kita tanamkan dalam beberapa bulan ini ya, selama kita melakukan sharing ibadat pagi dan bagaimana semuanya ini bisa berjalan. Tentunya kami semua yang ada di Prasati sangat bersyukur karena kita tidak sendirian, kita bersama-sama dengan Bro and Sis sekalian. Untuk itu sebelum mulai saya akan buka dengan doa dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam hati kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur pada hari ini, pada sore hari ini, kami dapat berkumpul untuk bersama-sama men-sharingkan buah-buah apa yang kami dapatkan dari perjalanan, dari persiapan, dari inisiatif yang kami lakukan bersama-sama untuk bersama-sama memulai hari memuji dan memuliakan nama-Mu. Ibadat ofisi yang kami lakukan sebagai Dominikan awam tidaklah sesuatu yang jauh sebelumnya, yang belum pernah kami rasakan, tetapi sekarang menjadi kerinduan kami. Semoga apa yang kami sharingkan dapat memperkuat dan semakin memperkokoh hati kami, agar kami dapat melakukan melalui hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan dengan peran-peran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro and Sis, kita mulai aja ya. Jadi tujuan daripada sharing kita memang yang seperti tadi saya sampaikan, kita itu ternyata pada saat kita melakukan ibadat pagi, itu ternyata tidak hanya kita cuman mulai dengan yuk kita ibadat pagi ya, ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu. Ternyata banyak sekali pilar-pilar dari Dominikan sendiri ya, kita sebagai Dominikan awam itu tidak hanya doa, tapi ternyata di dalam doa itu juga banyak sekali hal yang kita bisa pelajari, kita bisa kita bisa ikuti, ya, kemudian kita wartakan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan santai ya. Untuk itu kira-kira perjalanan kita akan seperti ini ya. Nanti akan ada sharing dari teman-teman dari Jirjo Prasati. Semua kita harus ngomong ya semua. Lalu sabar ya. Ya, jadi mohon sabar yang dengar. Lalu juga ada sharing dari lintas komunitas. Biasanya kita ngobrol setelah ibadat pagi ya khususan ya Pak Riki. Biasanya kan kita ngobrol setelah ini gitu. Biasanya kita tumpang tindih ngobrol. Nah, satu ya. Ngobrolnya nggak pakai sen gitu. Ini kanan kiri. Jadi makanya kita sekarang mau ngobrol di sini. Kita mau ambil buahnya. Lalu kemudian nanti akan ada Romo Andre. Mudah-mudahan Romo Andre tidak ada masalah di sana, bisa bergabung segera dengan kita. Lalu sebagai Dominikan kita akan tutup acara kita nanti dengan ibadat sore. Jadi kita akan mulai aja ya. Nah, mari kita berbagi cerita ya. Kita mulai berbagi cerita. Cerita apa? Inilah nih ceritanya. Ya, nanti silakan Riri mulai mandu nih. Gimana ceritanya Riri? Wah, posisinya agak sulit di sini ya. Saya di belakang layar di dapur persisnya. Dapur ya persisnya. Oke, baik, Bro and Sis. Aduh, senang sekali ya. Kita sebenarnya agak terlalu banyak yang mau di-sharingkan, jadi kita perlu membatasi ini dengan adanya 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan. Apa sih yang membuat Anda tertarik untuk hadir dulu gitu? Jadi apa sih yang menariknya? Kenapa mau harus didorong apa-apa? Terus nanti tolong ceritain rasanya tuh seperti apa setelah masuk ke dalam ibadat pagi Zoom kita itu. Kemudian kendalanya juga kita ingin tahu. Dan akhirnya boleh dong masukan-masukan supaya kita bisa lebih baik lagi dalam memfasilitasi kerinduan kita ini. Langsung aja satu persatu, silakan tangannya ditunjuk, diangkat yang mau duluan.
biasanya dari tengah dulu. Mari perkenalkan, udah kenal belum ya? Boleh perkenalan dulu, Oke. silakan. Selamat sore Ibu Bapak, salam sehat. Saya salah satu di komunitas Prasakti. Saya tertarik untuk ikut ibadat pagi karena terus terang aja saya tuh buta, nggak ngerti apa-apa soal ibadat pagi. Makanya waktu ditawarkan untuk bergabung, saya coba. Ternyata dalam perjalanan saya suka sekali dengan Mazmur yang kadang-kadang lagi menguatkan lah buat saya. Tapi kelamaan bukan hanya itu yang menguatkan saya. Ternyata kekeluargaannya menyenangkan buat saya. Saya kenal dengan Ibu Grace, Ibu Agatha, tambah Pak Sako, Bu Puspita. Seru buat saya. Terus terang saya itu nggak ada keluarga kecil. Jadi saya di sini merasa punya keluarga. Itu aja. Pengennya disebutin ya satu-satu Iya. ya, tapi waktunya nggak ada Iya, ya. karena nanti habis buat itu. Tapi kendala saya juga ada. Terus terang, saya ini nggak bisa tidur yang normal umumnya. Jadi bangun pagi buat saya berat. Tapi untungnya di komunitas ini ada fasilitas Zoom. Proses bangun pagi. Ya, Fasilitas bangun pagi. Kerja alarm ya. iya. Fasilitas ada direkam ya, direkam istilahnya. Oh, melalui YouTube Iya, maksudnya. YouTube gitu. Oh, Tuh udah grogi nih. Tergantung saya itu. Nah, jadi kalau saya telat bangun, saya masih bisa mengikuti di YouTube, itu aja. Yang jelas saya suka sekali sama semua kekeluargaan di komunitas DA ya, karena Apa tuh dia? Aduh, terima kasih, itu aja sih sharing saya. Semoga saya tetap bertahan dan tetap menikmati kekeluargaan kita. Salam. terima Terima kasih Bu Susan. Kayaknya ada satu hal yang belum disampaikan deh waktu Apa? itu cerita. Kalau boleh dikasih tugas lebih banyak juga senang. Iya, Supaya bisa lebih mau lagi bangun pagi, bukankah begitu? iya. Untuk sementara saya itu kan nggak bisa nyanyi, tapi kalau jadi admin atau lektor, terima kasih. Dan saya sekarang berusaha belajar untuk komple, jadi Jadi P, oh P. ya. Tapi hanya di komunitas kecil. Ternyata kompletorium tambah banyak orang, tambah seminar lagi. Jangan takut. Itu aja sih. Oke. Terima Baik. kasih. Bagus, daripada komplain ya, kita komplain ya. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya kita mau dengar dari Mbak Luki. Yuk, silakan. Silakan. Saya tuh kalau suruh ngomong belum apa-apa udah deg-degan. Deg-degan. Apalagi saya yang nemenin Bu. Ya, awalnya saya tertarik ibadat pagi itu karena nyanyiannya dan bacaannya Mazmur ya, terutama itu menyentuh hati saya. Beneran nggak? Awalnya memang saya tidak ngerti apa-apa. Ternyata setelah mengikuti beberapa kali ibadat, membuat saya jadi kayak ketagihan. Sehingga maksudnya kalau absen itu merasa Berdosa. merasa kosong, ada yang hilang. Cuman ada kendalanya karena saya biasa ikut misa pagi jam 5.30, itu selalu selesai jam 6 lebih. Jadi kalau jam 6 lebih saya ibadat paginya selalu telat 2 menit, 3 menit, atau kadang 4 menit. Itu aja sih sebetulnya kendalanya seperti itu. Terus kemudian saya merasakan persaudaraan dan kekeluargaan di dalam ibadat pagi ini sangat sangat terasa. Cuma saya orangnya malu untuk menyapa. Saya kenal masing-masing Bu Puspita, Bu Ratna, Bu Kris, Bu Pak Sabto, beberapa yang saya tahu. Saya nggak berani menyapa, jadi saya selalu lift duluan. Udah begitu aja. Oke, terima kasih. Mbak Luki akhirnya bisa ya. Walaupun deg-degan ya, mengungkapkan.
Ya, jadi rupanya Mbak Luki itu katanya pemalu. Jadi kalau kita sapa duluan itu sangat diharapkan. Terima kasih Kak. Nanti kalau ketemu tatap muka, Iya. mungkin sudah lebih Lebih kenal ya. Jadi Bro Henry tadi terima kasih sudah menyapa dan mencari Mbak Luki. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya. Aduh, inilah saatnya. Mas sore Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya saya minta maaf kalau saya ngomongnya cepat ya. Jadi saya singkat padat. Nah, awalnya itu saya tuh nggak tahu kalau ada ibadat harian. Pertama-tama kali tahu itu waktu itu ada kompletorium waktu awal pandemi di Keuskupan Indonesia ya. Nah itu kompletorium ke-8. Wah, aku kok suka ya. Ternyata itu adalah bagian dari ibadat harian. Selanjutnya semakin tertarik dengan ibadah harian karena itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh para biarawan dan biarawati. Jadi saya pun juga ingin ikut juga mendalami ibadah harian itu. Ya semoga bisa terus. Kalau soal mau bangun pagi, saya sih nggak masalah ya. Saya senang bangun pagi berkegiatan langsung. Cuma kendalanya tuh kalau misalnya pakai Zoom, itu biasa internetnya suka agak-agak kacau. Makanya saya senang sekali bisa offline di gereja, harian, terus bisa. Jadi ya semoga selanjutnya emang komitmen saya ingin ikut mendalami ibadat harian itu. Udah. Terima kasih. Itu ya. Tidak terlalu cepat. Kita bisa pahami dengan baik. Baik, Bapak Ibu, Bro and Sis, itulah sharing-sharing dari Mbak Luki, Bu Susan, dan Bu Anti. Kita juga ingin dengar dari Ricky, Mas Ray, dan kalau ada waktu saya sendiri juga mau sharing. Kita perlu ganti pemain nih kayaknya di apa namanya? Ya, di kamera yang utama. Enggak, tetap pindah aja biar. Oke. Mohon waktu sebentar, kita yang dari belakang mau maju ke depan. Kalau boleh usul, share screen-nya di stop aja biar kelihatan Betul. wajahnya. Jadi spotlight-nya bisa. Oh. Kok Ya, usulnya bagus? terlambat dong ya tadi ya. Nggak kelihatan ya. Ya ini kalau dadakan ya begini. Amatir. Nah, sudah. Supaya kelihatan kurusan bagaimana ya? Kita harus tahan perut. Oke, baik. Sebentar. Jadi kita udah. Ya. Siapa duluan nih? Ini saya di tengah-tengah. Saya lebih kelihatan kurus sekarang karena kanan kiri saya sinyal. Tetap keren. Tetap Ini keren. ini tuh sesi lebih ke itu ya. Embrio dari kelompok ini dengan ibadat pagi. Ini trio R. Iya benar. R. Gitu ya. Ya, silakan dari yang paling muda dulu ya. Iya. Nah, Kelihatan dari rambutnya. dari yang tengah-tengah dulu ya. Silakan Mas. Kedengeran ya saya ya. Jadi ini awalnya itu saya itu sebetulnya kedatangan Romo Andre di rumah kakak saya, dan Romo Andre lama ya di situ. Kami itu saya dan Romo Andre itu sering berbincang. Lalu satu saat Romo Andre tanya sama saya, Ricky, sedang apa kamu sekarang? Kegiatan kamu apa? Saya bilang, biasa Romo, saya itu nggak ngerti-ngerti. Makanya tuh saya ikut banyak pelajaran kitab suci. Memang saya suka dengan pelajaran-pelajaran kayak begitu, baca kitab suci, baca buku-buku literatur. Gitu.
saya sekarang ikut KPKS Romo, walaupun saya sudah tua, tapi kok saya suka di situ. Saya bilang begitu. Ya, tiba-tiba Romo Andri bilang begini, yang kamu cari itu ada di Dominikan awal. Lalu Romo Andre menjelaskan mengenai 4 pilar itu, dan studi itu yang pertama yang saya sangat tertarik. Karena saya nggak harus kursus kan, kursus udah buang uang, waktunya terbatas. Ya enak ada studinya nih sepanjang masa, saya bilang begitu. Lalu saya ingin untuk menjadi anggota Dominikan awam. Kok ya kebetulan adik saya juga punya hasrat yang sama ya, Ri. Gimana tuh kok bisa begitu hasrat kamu? Kalau Gimana? Reiki itu terpendam keinginannya, nggak bisa disampaikan. Mungkin takut komitmen ya. Tapi akhirnya ya Tuhan menggerakkan saya untuk aku mau dong ikutan gitu. Akhirnya ngikut juga gitu. Iya, akhirnya karena saya punya teman, adik saya sendiri, ya sudah, kami putuskan, yuk kita ikut. Makanya kita waktu itu langsung waktunya tepat ya, pas lagi inisiasi. Di situ kebetulan kita lagi masuk dalam pelajaran inisiasi ya, mengenai 4 pilar itu. Yang dimulai dengan doa, ya, terus komunitas, studi, dan pelayanan. Terus kami lihat, coba kita mulai dari doa dulu. Ya, saya pelajari dengan doa, saya tertarik ya dengan doa. Lalu saya penasaran, ya banyak saya cari-cari doa, ternyata ada doa ibadat pagi seperti yang dipelajari di studi Dominikan, ibadat pagi saya lihat dari YouTube. Waktu itu rawas senang saya buka, kok bagus sekali ya, karena ada irama-iramanya, saya tertarik gitu. Saya ingin sekali belajar, padahal saya doa paling malas. Kalau adik saya tuh paling bisa doa. Kalau saya setiap dikasih doa di WA, itu nggak pernah saya lakuin. Tapi kok ibadat pagi ini menarik bagi saya. Ya. Nah, ternyata doa itu kalau dia nyanyikan bagus sekali ya, membuat saya menjadi keinginan itu menjadi sangat kuat gitu loh. Saya nggak tahu kenapa ini. Nah, kami ini sudah terbiasa dengan ikut ibadat harian di gereja setiap pagi. Kebetulan saya kenal dekatlah dengan Romo Paroki. Satu hari saya sedang jalan dengan Romo Paroki, tiba-tiba karena nggak ada yang diomongin lagi ya, saya bingung ngomong apa sama Romo. Saya bilang aja, Romo, saya kok dengar ibadat pagi itu merinding ya. Bagus sekali kalau ibadat pagi itu dimulai sebelum Ekaristi pagi ya. Orang-orang pasti akan terhanyut di dalam Ekaristi. Karena Ekaristi yang paling penting. Tiba-tiba Romo bilang, itu yang saya mau. Lah loh, saya jadi salah ngomong ini ya. Lalu Romo, coba kamu realisasikan keinginan saya. Dari dulu tidak ada orang yang bisa merealisasikannya. Wah, kok saya jadi beban gitu loh. Padahal tadi saya iseng-iseng aja yang ngasih tahu, nggak ada bahan omongan lagi. Nah, awalnya di situ langsung saya bicara sama adik saya, karena dia mengerti ibadat-ibadat, dan juga kebetulan di sini ada 2 orang ini, Ray sama Riri. Ini paling mengerti ibadat. Kalau saya hanya ketiban ini aja sama Romonya, jadi pusing saya. Coba Ray, gimana kok bisa itu ya, bisa expert di ibadat, itu gimana caranya? Sebenarnya yang expert banyak dulu di sini, di depan. Enggak, di sini aja. Oke, baik. Mungkin dari saya mau sharing. Dari mana saya mengenal ibadat ini? Saya mengenal ibadat ini sebenarnya dari ayah saya, almarhum, yang dari sejak muda pegangannya sudah breville. Cuman saya nggak peduli Bapak itu lagi ngapain ya. Dia lagi berdoa breville, dia lagi beribadat. Namanya saya masih muda ya, nggak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu.
Sehingga ayah saya yang dulu pernah masuk ke sekolah Bruder atau sekolah seminari kali ya, itu jiwanya itu nggak bisa lepas dari ibadat. Sehingga setiap pagi dia ibadat, setiap malam dia kompletorium. Jadi waktu tiba-tiba saya kemudian tertarik untuk pergi ke Rawasenang, itu juga gara-gara Bapak. Dia bilang gini, saya pengen ngajak kamu ke Rawasenang. Waduh, kenapa Pak? Saya mau dijadiin romo ya, mau dijadiin romo. Masih kecil. Tapi ya Obsesi Bapak soalnya ya. iya. Mungkin anaknya bisa jadi Obsesi memang dia, Iya. obsesi. Enggak, sekarang ada OP-nya nanti. Iya. Nah, terus akhirnya rupanya setelah saya ikut ke Rawasenang waktu itu, kayaknya mungkin kalau waktu itu udah kenal Bu Grace, kali ketemu Bu Grace. Saya masih ketemu dengan bed yang pakai besi-besi itu loh Bu. Terus mandinya di tempat mandi bareng-bareng yang cari air panasnya masih pakai ember. ketemu sebenarnya. Ya, kayaknya ketemu. Belum Iya. kenal aja. Cuma nggak mandi bareng. Nah, jadi dari situlah kemudian saya mengenal ibadat-ibadat ini. Kemudian ketika ditawarin, sebenarnya bukan ditawarin sih, saya lebih banyak didorong sebenarnya. Saya kan orangnya banyak ragu ya, terlalu banyak mikir gitu. Kalau mau ikut ini mesti dipikirin dulu. Jadi lama-lama nggak maju-maju gitu. Sampai akhirnya kakaknya Mas Reki, kakaknya Riri itu ngedorong saya, Bu Lisa yang bilang, udah kamu ikut aja nih, ketemu sama Romo Andre gitu. Akhirnya saya ketemu sama Romo Andre, terus ya saya ikut. Akhirnya setelah itulah baru saya tahu dalam regula itu kan ditulis ya bahwa kita harus melakukan ibadat visi. Salah satunya ibadat itulah yang membuat saya jadi tertarik. Oh, ada ibadat. Oh, berarti inilah yang rupanya jalan yang dulu almarhum Bapak ingin saya lakukan, ya sekarang saya dapat lakukan gitu. Jadi rupanya itu jawabannya Reki. Bukannya gitu. bisa, tapi kayak ada suatu gerakan atau dorongan yang aku mau bisa, dan rasanya tuh ada sesuatu gitu kalau menemukan itu. Jadi bukannya karena bisa ya, tapi karena itu. Tapi kayaknya peranan dari bapaknya ya besar juga ya. Sangat besar. Berarti seharusnya kita juga punya peranan ya terhadap keluarga kita nantinya ya. Oh iya, itu pasti ya, karena udah dengar kalau kita sedang beribadat ya. Iya, betul. Aku juga kasih tahu mertua aku ikut otomatis. Nah, tuh kan, Bapak Ibu itu tadi kita bisa dengar dari Reki cerita dari pengalaman dia belajar kayak apa sih ibadat. Oh, ternyata nyanyian lebih enak ya, kalau doa pakai nyanyian tuh enak. Rupanya dalam saat mempelajari itu dia ingin juga mewartakan. Yang diwartakan adalah Romo. Romo Yus. Jadi makanya hati-hati ngomong sama Romo ya. Oh, jadi kamu suka yaudah yuk. Padahal kan kita lebih baik ngomong sama Romo tamu. Jangan ngomong kepala. Akhirnya kita mendapat tugas menjadi koordinator untuk mengadakan offline ibadat pagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang begini ya. Nah, setelah itu kita akhirnya kita punya teman-teman yang ibadat pagi juga ada. Kita bikinlah kelompok komunitas Frasati ini ya. Dengan catatan kita ditugasin nih untuk bikin offline di gereja. Waduh. Mau belajar untuk supaya bisa offline. Kalau nggak tahu bagaimana kita mau mengajarkan. Nggak tahu siapa yang paksa kita harus belajar ya. Mungkin Roh Kudus ya. Waduh, kita belajar mati-matian. Belum lagi Romo ketemu saya. 2 minggu lagi kita offline ya. Waduh. Saya langsung stres. Mana Bu Agatha kan tahu ya suara saya gimana ya. Seperti kumur-kumur kayak itu. Enak loh Pak. Ya. Nggak usah di silent, bisa ngomong kok, yang lainnya boleh gitu ya. Bu Grace sudah boleh, Bu Grace. Ya. Aduh, Bu Grace saya lihat seperti dewanya ibadat sabda, ibadat Lelaki deh. Ibadat. hadian. Pak Rod Stewart aja serak-serak basah loh Pak. Kalau saya bahasa terus Bu, jadi mic-nya jadi berendam.
Nah akhirnya kita lah mutusin, waduh perlu teks. Nah, nanti kok yang ikutnya banyak, padahal belum tentu ada yang ikut. Atau kita pertama kali itu nggak ada yang datang, Bu. Tapi kita sebelumnya udah mikir, wah kalau 100 orang, ya biasa, belum pernah ibadat pagi ya. Gimana ngadain bukunya? Romo bilang, ya tenang, ada dana. Udah kita tenang, tapi yang bikin pusing Ray. Dia bikin apa? Bikin di laptop slide-nya. Saya bilang, mah mampus. Dia bikin. Kebetulan Riri punya datanya tuh gimana tuh caranya tuh? Coba nanti kita coba sharingkan ya. Bro and sis sekalian, ini sebenarnya awalnya memang hanya dimulai dengan niat bahwa oh kita pengen melakukan ibadat pagi. Tapi kalau ibadat pagi sendiri tidak ada yang menarik. Kita hanya buat kita. Tapi kalau ibadat pagi bersama-sama itu rasanya jauh lebih mendalam, ada kebersamaan, komunitas kita bisa lebih terjamin. Ada yang ingat. Ada yang ngingetin. Yang paling tidak Ibu, Bro MC paling tidak kalau tidak bersama kita fales sendiri. Nah, itu kan mengenai ibadatnya. Nah, satu hal yang ingin saya sharingkan adalah dari niat itu ternyata kita harus mempersiapkan sesuatu yang di luar jangkauan saya pada saat itu. Kita cuma bilang, oke, kita niat asik ya mau bikin begini. Tetapi persiapannya adalah kita menyiapkan slide-nya. Nah, pada saat menyiapkan slide itu, ini ya awalnya ya yang membuat saya akhirnya, saya ini masih aktif kerja, ya. Saya masih masih kerja, masih sibuk sana sini, masih peluang ya. Lalu kemudian dengan adanya ibadat ini, akhirnya kita harus mempersiapkan slide. Terus terang, Bro and Sis, mempersiapkan slide ini juga memakan waktu cukup banyak karena setelah kita mendapatkan source, kita memang dapat bantuan source ya. Dari Word-nya, dari Verbum. Tetapi tidak semata-mata itu kemudian kita bisa langsung masukkan ke dalam slide. Nah, teknisnya ini banyak sekali yang harus saya lakukan. Ternyata tadinya nggak kepikir. Satu, harus dicek kata-katanya benar apa enggak, dicocokin lagi sama Verbum. Yang kedua, kita harus cek tones-nya sesuai atau enggak. Oh, ternyata dapat buku lagi panduan mengenai tone-nya. Lalu kemudian setelah itu dicocokin lagi, masuk ke pada saat di slide kita lihat fontnya kegedean atau enggak. Dan hal-hal teknis itu ternyata menghabiskan banyak waktu sehingga ketika saya share sama Riri. Ini kerjaan kantor saya lebih sedikit daripada kerjaan DA. Saat saya push, ini kok belum ada yang saya periksa gitu. Nah, saya mau cerita, disinilah ada keajaiban. Rupanya Roh Kudus memang berbelas kasih ya sama saya ya. Yang pertama, saya akhirnya mendapatkan dukungan, bantuan dari Pak Kris yang baru saja masuk. Pak Kris, halo Pak Kris, baru saja masuk. Ya, terima kasih sekali sudah membantu sehingga slide itu sudah tersedia bahkan sampai dengan Advent kedua ini sudah siap, cuman saya belum cek lagi. Nah, bantuan dari Pak Kris, lalu bantuan dari Mas Riki, dari Riri, ngecek sama-sama sehingga kita bisa pakai untuk offline maupun yang online. Ya. Jadi ada dua, itu gede banget. Terpaksa ya. Roh Kudus. Yang kedua, keajaiban kedua adalah mengenai petugas. Siapa sangka bahwa yang saya ingin lakukan bersama-sama, ternyata petugas itu tidak semua terbiasa menyanyi. Mungkin menyanyi biasa bisa, tetapi menyanyi ibadat ini kan sesuatu yang lain gitu. Suara harus sama, tidak aslinya nggak boleh ada vibra katanya. Tidak boleh ada vibra, suaranya harus lembut, nggak boleh menonjol, nggak boleh ada yang lebih tinggi dari satu sama lain. Tapi semua sama ya. Nanti kita tanya. Nah, itu nanti kita tanya. Nah, lalu kemudian banyaknya tones yang ada, baik untuk 2 bait, 4 bait, 6 bait, itu jadi banyak banget. Iya. Nah, itu tetapi saya mendapat banyak bantuan, justru juga banyak informasi dari
saya tidak sendiri ternyata. Disinilah komunitas ini berkembang, lalu saling mendukung. Ada Bu Grace, ada Pak Henry, ada Sis Agatha yang sangat membantu saya untuk memutuskan ini siapa petugasnya ketika kita sudah offline. Kesamaannya kelihatan ya. Iya, ada Bu Puspita, ada Oh nanti Pak dulu Kris. itu Oh, itu nanti. sebelumnya, Iya. Belum, kita belum ngadain Zoom. Enggak, Zoom dulu bulan Juli karena kita mau mempersiapkan diri untuk offline. Nah, ternyata kita tuh nggak sadar offline dan online itu kita nggak bisa lakukan bersama. Lah kalau kita offline siapa yang mau ngurusin yang online? Masa kita di gereja sambil ibadat juga nge-Zoom gitu kan. Tapi Tuhan memberikan komunitas Bernardo. Itu kita agak gak enak hati karena ini kita yang mau mengadakan ini kok yang repot komunitas Bernardo gitu. Tapi justru disitulah pernyataan Roh Kudus begitu. Iya, kami betul. rasakan ya. Iya. Nah setelah itu baru ada lagi komunitas tambahan-tambahan. Martin Itu the luar Forest. biasa. Nggak pernah kita pikirkan, tapi itu terjadi. Iya. Ya, luar biasa ya. Kembali ke lab. Kita punya waktu 15 menit lagi ya untuk Oke. kita ya. Saya belum. Oh, dia belum ya? Enggak, aku nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, pada saat itu kita sudah siap, tiba-tiba Romo bilang, nggak jadi karena PPKM, jadi kita harus online. Matilah kita. Persiapan sudah berdarah-darah, tiba-tiba nggak jadi. Akhirnya dengan frustasi, Riri dan saya bilang, yuk kita ibadah pagi aja lah, kelompok kita mau ada yang ikut juga nggak apa-apa. Mau kita bertiga juga nggak apa-apa. Akhirnya kita ngadain ya, ternyata ikut semua dari kelompok. Ada juga rekaman. Nah, Ada ya. juga rekaman. Ada rekaman. Nah, kita bikinlah Zoom untuk kita aja. Karena kita kalau sewaktu-waktu suruh offline lagi, kita udah siap. Jadi ini seperti ajang latihan. Rupanya Tuhan ingin kita berlatih dulu. Kita berlatih. Beresin dulu diri sendiri. Iya. Tiba-tiba kok ada yang ikut ya, satu orang. Dari siapa? Siapa dulu yang ikut ya? Pak Sunario. Pak Pak Sunario ya. Sunario. Ada nggak ya Pak Sunario di sini? Tiba-tiba kok ada yang Yang pertama ikut. kali Iya, ikut itu, di online. Saya bingung. Bunga pertama. Nggak apa-apa. Besoknya, loh kok ada lagi? Terus sampailah sekarang ini. Ternyata kami mengalami keajaiban ya dari peran serta Tuhan. Bayangkan saya tidak merencanakan ibadat pagi, tiba-tiba saya mendapat tugas. Saya tidak bisa ibadat pagi, gimana saya mau ngadain? Tiba-tiba saya mendapat tugas. Tuhan memberikan kepada saya yang tidak tahu apa-apa. Lalu saya menanggapinya, dan setelah ini terjadi, ternyata ini sarana bagi mereka yang rindu akan ibadat pagi. Di sini saya merasa kebersamaan. Saya bisa bertoleransi ya dengan teman-teman. Saya bisa saya merasakan dibantu dengan teman-teman. Lalu saya bisa mempunyai keluarga. Kebersamaan ini yang kita bangun dan kita bersama-sama bernyanyi yang indah ini. Nah itulah, nyanyian itu ternyata ya benar-benar menyentuh saya, menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Saya nggak ngerti kalau Ave Maria kita baca. Coba. Ave Maria, Gracia Sena, Plena, Dominus, dan nggak ada apa-apanya itu. Tapi begitu dinyanyikan, Ave Maria, merinding saya, merinding seluruh badan. Sehingga saya pikir inilah puncak daripada antara hati kita, mulut kita, mata kita, pikiran kita, semua tertuju ke Tuhan. Saya merasa bersyukur karena saya diberikan, diarahkan ini oleh Tuhan. Sehingga pada saat ibadat yang dilakukan tiap hari itu tidak ada komplain sama sekali. Karena saya ingin merasakan itu terus-menerus. Ya. Dan yang penting adalah ternyata kebersamaan saya bukan hanya dengan kelompok. Yang penting adalah ternyata kebersamaan saya juga dengan Kristus. Dengan Yesus saya merasakan bersama.
Dulu saya hanya tahu ada Yesus, dengan ibadat pagi, saya kenal dengan Yesus. Saya bisa berkeluh kesah, saya bisa bersyukur. Ya, di situ saya merasa berbahagia sekali. Ternyata di hari-hari tua saya diberikan sesuatu yang sangat istimewa. Hingga saat ini saya bersyukur dan saya berterima kasih juga atas bantuan yang sangat besar dari teman-teman sekomunitas. Itu saja dari saya. Mungkin untuk selanjutnya tadi mungkin atau Riri aja. Saya udah share tadi. Oh, udah. Silakan. Sebenarnya itu juga untuk menambahkan di offline juga sama, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dari awalnya cuman kita berempat ya, Anti, Reki di sebelah kiri, saya sama Anti, Reki dan Mas Rey berempat. Tapi ternyata pada saat kita latihan itu belum jadi itu, offline itu baru latihan sama Frater. Itu ternyata udah ada yang bertanya kapan dimulai. Jadi kerinduan itu sudah ditampakkan waktu itu sudah. Jadi kita semangat. Oh ternyata memang banyak yang rindu untuk beribadat gitu. Padahal di Nikodemus mungkin banyak yang tidak tahu. Dan kami juga diberi, mungkin ada di sini yang hadir ya teman-teman kami tim ibadat itu begitu tekun, begitu setia, dan akhirnya mereka pun juga sering ikut di dalam ibadat pagi yang kita adakan itu. Jadi akhirnya begitu banyak buah yang kita rasakan, itu luar biasa. Sehingga saya cuma mau sharing kemarin itu di retret kan bilang kalau kita tidak memiliki bagaimana kita bisa berbagi. Jadi rupanya dengan doa ini kita banyak menerima, sehingga banyak juga kita mau berbagi. Dengan berbagi, rupanya orang tuh jadi ingin tahu dan mau mendekat pada kita. Tapi juga kalau orang lihat ya dari luar, wah kok bisa hebat ya ada ibadat bisa tiap hari komitmennya dan segala macam. Keindahan versus perjuangan. Perjuangan saya sendiri pribadi, itu saya sempat berpikir, waduh seumur hidup nih kayaknya. Saya harus bangun 4:30, tidak ada waktu untuk bangun jam 6 gitu. Atau cuma 4:30 bangun, terus saya baca buku, terus berdoa sendiri, itu sudah tidak. Harus saya rubah ritme kehidupan saya. Setiap hari, ya itu pilihan saya. Saya harus bangun 4:30, saya harus berbenah sendiri, 5:15 itu harus sudah saya nyalakan, itu tiap hari. Karena memang pakai Zoom saya. Dan itu ada Bu Puspita, Pak Henry, itu bisa datang jam 5:15. Bisa tiba-tiba. Bro Patrick juga kalau Bro Patrick, iya. Juga Siskeni pernah. Saya belum siap nih, tapi saya mau nyalain aja. 5:15, 5:20 sudah hadir. Itu adalah bunga-bunga yang saya temukan di dalam perjalanan untuk menjaga ini. Komitmen yang sebenarnya tidak mudah, tapi dalam perjalanan itu saya melihat bunga-bunga. Jadi bro and sis, pada saat kita berzoom dan ada yang masuk, pinung, itu bunga satu mekar, bunga. Akhirnya hati saya penuh dengan bunga. Jadi melalui kehadiran bro and sis semua di sini, itu sudah merupakan berkat untuk saya pribadi. Jadi begitu luar biasa apa yang saya bisa dapatkan. Dan tetap susah. Tadi udah diceritakan susahnya bagaimana menyiapkan slide dan bangun pagi dan segala macam. Tetapi itu kan Frasati aja naik ke atas. Mana susah nggak sih kalau kita mau mendaki gunung? Pasti susah. Tapi yang kita lihat apa? Ada tangan yang terulur dari atas. Dan tangan itu luka, tangan itu menderita. Jadi masa sih kita nggak mau susah? Bagaimana kalau saya tidak mau merubah ritme pola kehidupan saya? Karena tujuan kita tuh satu, seperti yang retret kemarin itu, retret itu banyak sekali memberi inspirasi buat saya bahwa itu komitmen, dan komitmen itu akan saya lakukan dengan perjuangan yang menyenangkan. Karena apa? Karena bersama dengan teman-teman. Sehingga tidak akan melihat lagi susahnya,
tapi melihat di kiri kanan itu banyak bunga indah yang membantu saya menuju ke sana. Nah, di kesempatan ini saya mau berterima kasih untuk semua yang hadir di sini maupun tidak hadir di sini atau yang melihatnya melalui YouTube, baik umat Nikodemus, tim ibadat kami ataupun semuanya, karena kalian semua yang membuat perjalanan ini begitu indah. Ini tidak mau nangis tapi gimana? Terharu. Karena ternyata teman-teman persaudaraan ini yang meneguhkan saya sendiri bahwa Tuhan sangat mencintai kamu, Ri. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Karena Tuhan itu akan menyediakan apapun yang kamu perlukan. Dan ternyata Bro and Sis, melalui ibadat pagi ini, 4 pilar saya sudah rasakan. Doa sudah pasti. Studi pasti. Karena saya belajar berdoa. Saya belajar bagaimana beribadah, bagaimana bernyanyi. Dan setelah itu komunitas bagaimana bersaudara. Dan akhirnya mewartakan. Banyak orang yang melihat dan ingin melakukan itu. Jadi 4 pilar itu sudah kami usahakan dan kami rasakan. Gitu. Kayaknya itu aja. Jadi terima kasih untuk semuanya di sini. Kami tidak akan berada di tempat ini sampai 5 bulan. Sudah 5 bulan kita bersama dalam ibadat pagi. Itu tidak akan terjadi tanpa semua yang hadir di sini. Terima Jadi kasih. ternyata bukan kami yang ada di ibadat pagi ini, ternyata Bro MC semua yang mengadakan ibadat pagi ini. Kalau hanya kami nggak ada orang, hancur. Ya. Terima kasih Bro MC. Terima kasih. Dengan Luar biasa. Yang luar biasa dari segala perjalanan kita, komunitas kita adalah karena kita bersama, mau berlatih bersama, walaupun bisa nyanyi sebelumnya, tetapi karena mau berlatih bersama untuk ibadat, tentu ini akan membuat ibadat ini jadi lebih baik. Itu aja ya. Jadi selanjutnya gimana kita akan sharing dari kayaknya teman-teman ya. sebenarnya mungkin masih banyak lagi, tapi kita juga kan mau mendengar sharing dari lintas komunitas. Nah, ayo siapa yang kita mau tunjuk nih? Ya, Ayo. para Siapa dulu? Sis Agatha dulu deh. harus Sis Agatha sudah datang dari jam berapa Oke. tadi ya? Jam 3 ya? Iya. Silakan. Baik, ini menjadi suatu yang luar biasa karena ini fasilitas yang dimulai. Siapa yang memulai? Gio Frasati sudah memulai dan kami merasakan bahwa ini karya-karya Roh Kudus yang luar biasa. Saya baru mengenal lebih sekarang tentang Pak Riki ya. Biasanya bekerja banyak di belakang layar. Saya rendah hati loh, Bu. Iya. Biasanya rendah diri ya. Bagaimana bisa menemukan sungguh-sungguh menemukan Tuhan dalam doa ibadat pagi ini. Saya secara pribadi kalau tadi melihat pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ya apa yang membuat menarik? Tentu saja yang pertama itu hadir di dalam komunitas, ada saling menyapa, ada kekeluargaan yang tadi dikatakan Bu Susan atau Bu Anti tadi ya. Iya. Kemudian berdoa bersama tidak hanya untuk diri sendiri, ya, tetapi juga bagi yang lain. Membawa wujud-wujud khusus hingga wujud-wujud umum. Jadi wujud-wujud khusus, ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya. Dan kemudian wujud-wujud umum ini untuk perdamaian dunia, untuk para katekis yang sekarang wujud umum itu ya, untuk ekologis, keselamatan bumi dan sebagainya. Jadi ini yang membuat saya tertarik. Pertama itu berdoa tidak hanya untuk diri sendiri. Kemudian memang harapannya bahwa kita wujud iman kita atau wujud doa kita adalah memang harus keluar dari diri kita sendiri, tidak hanya untuk diri kita. Baik. Kemudian ibadat pagi ini suatu yang indah
Kenapa? Karena dinyanyikan. Ya, karena dinyanyikan dan saya sendiri suka menyanyi. Meskipun suara saya kurang bagus, Oh bagus, tapi Mbak Agatha mah bagus. Bagus banget ya. tapi Yang bikin saya mikir suasana itu yang Bu Agatha. terima kasih. Suasana yang dibawa dengan senandung-senandung dari kitab suci. Kitab suci Mazmur-Mazmur ya, Mazmur Kidung. Ini menjadi semacam yang keluar dari mulut kita, mulut saya, yang langsung disuarakan. Ini seakan-akan membawa saya ini langsung ke dalam hati, seakan-akan ini kalau itu saya lakukan sendiri, saya cenderungnya mungkin bisa melantur ya. Iya, memang saya juga melakukan ofisi sendiri, tetapi tidak saya nyanyikan karena sendirian. Kadang-kadang ya memang melantur, apalagi kalau terbentur dengan kata-kata sulit ya. Mazmur itu kadang-kadang kan itu sulit ya. Nah, kalau dengan nyanyian ini di dalam sebuah komunitas bersama-sama, waduh, rasanya saya seperti dibawa ke surga deh. Iya gitu. Kemudian bergumul dengan kitab suci hari itu. Luar biasa dalam ibadat ini korelasinya ada yang bersambungan ya dengan kitab suci yang kita renungkan hari itu. Dan ini seringkali mewakili suasana hati ya. Seperti saya ingat Romo Nantes mengatakan bahwa memang Mazmur atau kitab suci atau Mazmur ini mengajari kita berdoa. Berdoa yang asli, otentik, yang apa adanya, yang keluar dari diri sendiri. Bagaimana saya berbicara dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saya ada masalah, ketika saya berteriak, atau ketika saya ada kekecewaan, ada sukacita, ada kesedihan, ada yang saya tutup, saya tidak menutup-nutupi atau dengan saya kemarahan atau sesuatu yang salah dengan badan saya. Tuhan, hari ini saya sakit. Ya, ini suatu kejujuran. Doa Mazmur yang didoakan setiap pagi mengawali hari itu, ini adalah sebuah kejujuran ya mewakili suasana hati saya hari itu. Ya, memang tidak suasana hati yang kadang-kadang mungkin juga tidak terwakili ketika agak berbeda. Contohnya tadi malam ya. Tadi malam itu saya tidak bisa tidur karena saya merasakan sakit di tangan saya yang luar biasa. Saya cari posisi tidur yang enak tidak bisa, bahkan sampai pagi. Menjelang pagi saya baru bisa tidur, kemudian baru bisa tidur, akhirnya saya tidak bisa ikut ibadat pagi. Ya, namun kemudian saya tidak bisa ikut ibadat pagi ya inilah keadaan saya ya. Tuhan, hari ini saya tidak bisa ikut ibadat pagi ya. Saya serahkan semuanya kepadamu. Nah, lalu Pak Riki hari itu juga masih pagi ya mengirimkan rekamannya. Wah, ini suara-suara indah saya dengar ya. Nah, suasana hati tidak sama nih. Karena yang saya dengar ini suara-suara pujian Mazmur 112 kalau tidak salah tadi pagi ya. 112, kemudian ada 116, semuanya itu pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan. Ada suasana yang berbeda dengan saya yang hari ini. Yang tidak bisa tidur, yang suasananya agak rasanya tidak terlalu bersemangat karena ya. Suatu keadaan berbalikan ini, bahwa aku tetap harus memuji Tuhan dimanapun keadaanku. Meskipun dalam suasana yang sangat tidak memungkinkan, ternyata Tuhan ingin membawa saya. Pujilah Tuhan dengan segala keadaanmu. Dan inilah yang saya temukan tadi pada hari ini. Dan satu lagi yang menarik saya, kalau ibadat pagi selalu kan dimulai dari Mazmur 9495 itu ya. Ya, Mazmur 9495 dan ini sungguh sangat menarik karena di Mazmur itu tidak semua kata saya mengerti. Tetapi saya berdoakan, artinya saya nyanyikan, artinya saya coba untuk mencoba untuk memahami. Dari hari ke hari, dari
hari-hari itu hal yang sama setiap pagi. Kenapa? Seperti coba kata-kata yang seperti ini. Em, Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun. Ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tentara Israel saat Nah, mengikuti kata-kata itu tidak aku mengerti, tentara Israel. tidak pernah bisa dimengerti. Tapi saya mencoba dari hari ke hari, rupanya Tuhan ingin membimbing saya dari Mazmur itu. Rupanya dari Mazmur 95, ya hormatilah Tuhan, taatilah Dia. Ya, hari ini dengarkanlah suaranya, suara Roh Kudus yang membimbing kita. Mengabaikan suara Roh Kudus hari ini berarti mengabaikan mengakibatkan kekerasan hati, sehingga kita menjadi makin tidak peka pada keinginan apa yang Roh Kudus inginkan dari hari itu. Ibadat pagi ini sungguh sangat indah, melandasi kita, membekali kita dari pagi, sepanjang pagi hari ini hingga pagi hingga nanti malam. Di Mazmur 94 ini 44 sampai 95 ya, ini Allah membela keadilan. Bagaimana pemazmur Daud ya. Ini Mazmur kan Daud ya yang membuat ya, ini mengajak kita untuk membawa segala perkara itu kepada Allah, Sang Hakim Agung ya, Hakim Agung satu-satunya untuk kita mengadu. Selain Tuhan tidak ada siapapun yang dapat menyelesaikan semua perkara kita. Dan ini melandasi setiap pagi kita doakan dan kita nyanyikan. Ini luar biasa. Luar biasa ya. Menarik banget ya. Jadi suasana hati itu menentukan keterlibatan dalam ibadat pagi tadi Mbak Agatha. Jadi walaupun sakit, tetap aja ini sebenarnya kerinduan untuk selalu memuji Tuhan. Semangat ya. Katakan beristirahat bersama aku. Jadi kalau kita lagi susah terus nggak mau beribadat apa gimana, kita tidak bisa beristirahat dalam Tuhan, karena Tuhan mau Dia juga sakit bersama kita. Dia sedih juga mau bersama kita, sehingga kita bisa beristirahat dalam Dia. Wow, terima kasih. Jadi ini dengan kalau biasanya kita ibadat itu berat gitu tiap hari, ternyata enggak ya. Setelah itu kita bisa beristirahat di dalam Tuhan ternyata. Iya, luar biasa. Terima kasih Mbak Agatha sharingnya. Kita mau siapa lagi yang mau sharing? Udah cukup ya? Atau mau lagi? Udah ada lagi apa enggak? Belum. Yang lain enggak? Sudah cukup. Oh, terima kasih banyak. Oh, luar biasa ya. Bu Grace ya, Bu Grace. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Agatha. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh sharing Bu Grace. Bu Grace. Saya apa enggak terakhir aja? Ya, dengerin pertama. Apa yang terakhir Bu? Pak Hendri sama Itu Pak. yang pertama Halo, kali Mama langsung, Grace. Halo, Patrick. apa istilahnya, mentoring I'm kita, listening. langsung kasih tahu ini sebaiknya begini, kalau begini, ini begini. Ayo, loh. Mama Grace. Nah, Itu. kita ingin tahu gimana sih. Silakan Mami. Oke. Bro Patrick. Mami. Oke, ya sudah. We miss you. Oh, luar biasa. Udah sebulan nih. Wah, ya nggak bisa ini. Ini masih ngelihat ini terus ini, mesti sambil nyambi. Oke. Terima kasih semuanya. Saya diberi kesempatan untuk berbagi. Kesempatan ini saya gunakan untuk apa ya? Untuk menyemangatin saja supaya bisa lebih maju lagi, lebih solid lagi, suaranya lebih menyatu gitu ya. Karena jujur saja saya mirip Anda sekalian semua. Awal-awalnya saya itu juga ingin sekali berdoa bersama. Setelah saya tahu ibadat OVC ini, saya cari kemana-mana sama
sampai kerowo seneng juga sama, masih tidur di tempat tidur besi sama. Jadi mungkin saya belum ada air panas zaman itu, jadi ya dingin gitu. Tapi pagi-pagi enak sebetulnya. Jadi saya mungkin lebih mengalami duluan. Setelah 4 tahun saya berbreviria di mana-mana, akhirnya saya join sama OP. Jadi saya memang di OP saya sudah tahu brevir, dan itu juga salah satu yang diwajibkan untuk doa ofisi sebagai awam. Di situ waktu kita postulan mungkin Pak Theo, Pak Stefanus itu datang ke rumah saya setiap sore, tiap hari loh itu. Tiap hari Wow. offline. Yes, offline. Pak Pipi juga, Pak Pipi, terus siapa lagi ya, Pak Herianto yang almarhum. Banyak kami 10 kadang-kadang. Jadi kadang-kadang 5 kanan, 5 kiri. Itu selama setahun. Jadi kita postulan itu penuh dengan ibadat harian, sore tapi bukan pagi. Ya, terlalu pagi kalau ibadat pagi ya, Bu ya. Saya paginya sudah di gereja, sorenya saya merasul, mewartakan. Gitu. Jadi teman saya itu Pak Pipi, saya di MKK, saya pindah di MBK, dia juga pindah di MBK. Gitu. Tapi kalau di MBK saya sudah OP, jadi mereka awam-awam Karmel juga udah tahu. Jadi tadinya mau diajak masuk, tapi mereka akhirnya tahu mereka nggak berani ajak. Cuma dikasih tugas aja. Nah, dari situ makanya saat saat pandemik kita nggak bisa offline, saya betul-betul kehilangan. Memang itu suatu kerinduan. Itu akan suatu kerinduan. Dimanapun saya pergi, saya selalu bawa buku brevir, bukan bawa buku Injil, buku brevir. Iya. Tahu banget ya belokannya brevir. Iya, 4 tahun sebelumnya sudah berbrevir. Dan plus di OP sudah dari 2010 berarti 21. Berapa itu? 11 tahun. Jadi saya udah 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dari suara bagus udah mulai serak kata Pak Riki. Kan Rod Stewart juga laku. Nah, itu. Kena ya saya. Iya, saya sudah bilang sama Ibu Agatha, aduh suara saya sudah nggak bagus, udah nggak panjang, udah serak, udah ini mau istirahat tapi belum boleh sama Ibu Agatha. Oh, masih bagus kok. Nanti akan kembali lagi Bu Grace, akan lebih lancar lagi kan yang penting. Iya. Betul, memang sudah lama tidak berbrevir, suara biasanya memang. Dan kemudian offline dan online itu beda sekali. Kalau offline kita salah nggak ada yang dengar. Iya, betul, bersama soalnya. Iya, karena bersama. Dan itu suatu kerinduan juga bersama. Jadi saya itu memang rindu waktu masuk OP, ayo dong brevir lagi bersama-sama. Cuman ya mungkin sudah mulai sibuk, ya kan? Sudah mulai setelah postulan novis, setelah novis profes, sudah doa, itu yang sudah bisa, itu sudah dinomor 2-kan. Karena studi, kerasulan, dan 4 pilar itu kita harus semua jalankan. Nah, jadi waktu pandemi saya mencari, dapatnya itu yang saya cerita sama Ray di Karmel. Kamu coba lihat bagaimana cara mereka online ya. Online. Jadi karena saya terus terang aja selama tidak ada di gereja, saya ikut online-nya di Karmel gitu. Dan lebih panjang tapi Ibu ya itu ya. Lebih lama, betul. Karena Karmel dengan OP itu agak sedikit beda.
Karmel itu dia lebih ke hermit, petapa. Seperti di Rowo Senang. Kalau Rowo Senang itu betul-betul 100% petapa. Kalau Karmel masih setengah. Kalau OP lebih aktif. Kontemplatif aktif. Lebih dinamis. Kontemplatif aktif, ya. Begitu. Jadi bagi mereka suster-suster yang aktif, dia cepat lain. Gitu. Kemudian itu satu. Kemudian setelah suster-suster mulai brevir, saya selalu ikut gitu. Dan saya juga ada bilang kalau bisa ada awam juga ini. Saya juga udah mengusulkan sama Suster Serafin, ayo bikin yang kayak Karmel. Saya bilang. Kan ini suster-suster suaranya kan lebih merdu gitu kan. Iya, udah tiap Lebih hari bagus. biasa. Iya. Nggak cuma sekali pagi tapi juga sore, siang, malam. Iya, saya bilang ayo. Tapi pada suatu hari saya lihat di grup ada, oh ini grup baru, saya juga nggak tahu, jadi saya ikut-ikut aja gitu. Dari mana ada saya ikutin. Ternyata Riri yang ajak saya, ayo ibu, saya begini senang karena saya dengerin doa ibu. Baru tahu saya. Jadi terus. Ternyata saya perhatikan ya dari awal. Iya, ternyata saya ada penggemarnya ini. Tapi shock nggak Bu Bes pada saat pertama kali ikutan kami, waduh kok kayak begini berantakan kayak gitu Bu Bes. Beda Awal banget. waktu ikutan. Enggak. Siap kali Bu. Aduh, saya senang sekali mau berantakan mau enggak, tapi kita kebersamaan di dalam Dominikan Awam itu kita harus bisa gitu. Makanya saya dorong untuk maju. Terus saya lihat memang karena suara kuping saya ini tajam. Jadi saya lihat ada beberapa yang mengganjal, saya tanya, tahu nggak arti ini, tahu nggak arti itu, misalnya tanda-tanda kan gitu. Ya, banyak sekali yang kita dapatkan dari Bu Aduh, Bes, terima kasih. Dari Lahedong, ya C1, C2, E. Iya. Akhirnya kita membuat kayak semacam aturan dibikin di Excel waktu itu, ini dong harusnya ini. Tapi pada saat pelaksanaan kadang-kadang masih meleset Bu. Iya, belum hafal ya. Aduh, tapi kalian udah cukup bagus. Nah, tinggal saya moles aja. Dipoles dikit-dikit, wah kalian udah. Sekarang di gereja saya dengar udah menyatu suaranya. Wah, yang laki-laki sama perempuan-perempuan udah oke. Wah, luar biasa. Terima kasih doanya dari Nikodemus ada tuh Bu. Wah, iya. Terus cara membaca buku, wah Patrick nomor 1. Nggak capek kan? Kita tuh kalau di gereja offline, kita bawa buku segitu tebel, berjam 1 jam, setengah jam, itu lama buat kita. Belum duduk, belum melutut, capek gitu. Nah, cara memakai buku, cara duduk nggak boleh begini, sakit sini kan, lama gitu. Jadi itu semua ada, dapat dari suster, dapat dari pastor, kasih tahu. Jadi biasa ingat gitu aja, makanya saya bagi-bagikan. Nah, itu senang sekali saya. Kapan Bu kembali lagi ke Desember ya? Desember. Oke, kami tunggu ya Bu Grace. Selain kami ada banyak yang kangen, itu ada satu yang kangen banget. Anaknya. Anak saya dia di Malang, di Surabaya. Di Lawang. Iya. Nanti saya mau ke Lawang. Saya asal Lawang juga tuh sekolah SD-nya, TK-nya. Bisa gitu ya. Nah, makanya saya senang sekali kalian bisa mempunyai wadah di mana awam-awam kita bisa bersatu di sini dan berdoa brevir, karena memang salah satu doa wajib. Satu aja, mau pagi, mau sore, oke. Dan juga difasilitasi sama Ibu Ratna, yaitu selain doa pagi, brevir pagi, rosario, dan sore misa. Kadang-kadang misa, kadang-kadang ibadat sore setiap Sabtu. Itu udah bagus sekali. Jadi ada kemajuan dan kalian juga harus maju dan bersatu lagunya. Itu sudah kita punya pionir deh.
Terima kasih. Wah, kasih. moral dan semangatnya, terima Iya. kasih luar biasa Bu Grace. Oke, selanjutnya, oh iya. Nah, Pak Kris walaupun sudah sharing di retret, kita juga pengen dapat ini dong Pak, apa namanya kira-kira kesan-kesannya Pak Kris. Pak Kris itu kok bisa tiba-tiba hadir? Itu dari mana? Kok Iya, bisa tahu ada. gitu Itu tiba-tiba ada? Roh Kudus luar biasa itu. Iya, tiba-tiba Hal yang ada paling dan- sulit loh. Selain dan mau melakukan Iya. banyak hal. Waduh, ini kayaknya tubuh true. Iya, Silakan, Pak Kris. saya itu kayak dapat malaikat pelindung. Saya gitu. bilang Pak Kris, Bapak Saya Ibu. aja. Iya. Silakan Pak Kris, saya ingin dengar ceritanya. Pak, silakan. Ya, terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Sebenarnya yang nawarin saya itu Bu Ratna. Menawarin untuk bisa nggak bantu di apa namanya komunitas ibadat pagi gitu. Sebenarnya kan awal saya kan masih inisiasi ya, masih inisiasi. Iya, saya juga kaget loh, kok masih inisiasi kemarin. Sama-sama Pak Kris. Lalu dalam inisiasi itu ada sharing tentang ibadat pagi dan saya itu ibadat Brevir ini udah tahun ke-40 ini. Tahun ke 40. Loh, kok bisa? tahun Jadi saya Brevir itu dari tanggal 8 September 1981 sampai hari ini. Dan Brevir masih saya pakai sampai hari ini. Jadi saya waktu itu dapat Brevir dari seorang pastor. Lalu dia bilang ke saya, Kris, saya tidak mengharap banyak dari kamu. Saya hanya minta kamu setia berdoa. Setia berdoa. Setia betul. Nah, sejak saat itu saya memang Brevir. Sendiri saya Brevir. Saya nggak pernah ikut komunitas. Nah, kebetulan COVID ini, saya mungkin mirip dengan Bu Grace. Saya menemukan kanalnya Karmel. Gitu, kanal Karmel. Ya, suara Karmel. Maka saya ya Karmel. Makanya saya kemudian tiap pagi itu ikut Karmel. Kebetulan kan memang misalnya online. Jadi misal pagi itu saya ikut Karmel, lalu habis itu saya ikut audisi Karmel. Kalau sore setengah 6 saya ikut Karmel, minggu jam 6 saya ikut Karmel. Setiap hari saya ikutin selama pandemi. Itu 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Lalu mengapa saya bisa masuk ke dalam kelompok yang begini gitu ya, soalnya kayak itu ya. Itu yang menarik sebenarnya. Yang menarik adalah kenapa saya terjerumus ke OP, itu yang menarik. Karena saya beberapa kali tawarin orang untuk masuk Karmel sebenarnya. Gitu. Saya kenal beberapa orang Karmel, lalu saya ditawari untuk masuk ke Karmel awam. Tapi kenapa saya tidak tertarik masuk Karmel? Nah, awalnya itu dari tahun 2015 saya ada kasus, lalu saya berdoa kepada Maria. Gitu. Nah, tanggal 15 Oktober tahun 2015 itulah hari pertama saya setiap hari berdoa rosario, setiap hari. 15 Oktober 2015. Ya. Nah, apa hubungannya dengan OP? Karena saya devosi kepada Maria, lalu saya tertarik untuk menggali tentang rosario. Saya pelajari rosario, dari sejarahnya saya pelajari, lalu menemukanlah apa yang penampakan Santo Dominikus. Dia menampakkan penampakan, lalu diberi senjata rosario. Nah, dari situlah saya mencari siapa Dominikus. Ceritanya gitu. Saya mencari siapa dari Dominikus. sana ya. Jadi dari Bunda Maria, dari Rosario itu ya. Dari Rosario saya ketemu Santo Dominikus. Saya cari Santo Dominikus, saya pelajari buku-bukunya, spiritualitasnya saya pelajari. Lalu saya cari, Indonesia ada Dominikus nggak sih, Dominikan nggak sih? Gitu. Masuklah saya satu blog di Bogor. Saya masih ingat sekali. Di sana blog itu bercerita tentang 4 pilar. Saya baca, lalu saya kontak. Gitu. Yang nyaut Pak Theo. Pak Theo ada di sini kali ya. Itu yang nyaut Pak Theo. Langsung presiden. Presiden kita yang nyaut. Lalu WA saya, lalu kita telepon-teleponan. Nah, dari situlah saya masuk ke inisiasi. Gitu. Nah, di inisiasi itu saya sharing tentang bagaimana berdoa, termasuk bagaimana saya Brevir. Gitu. Lalu beratnya menawarin. Tapi saya nggak pernah nyanyi loh ya, saya Brevir sendiri gitu. Kalau nyanyi itu ya karena ikut Karmel itu gitu, atau di Gerawa Seneng. Karena saya setiap tahun masih di Gerawa Seneng. Setiap tahun itu saya retret di Gerawa Seneng gitu bersama istri gitu. Nah, masuk ke situ, lalu saya diberi tugas, kaget juga saya nggak bisa nyanyi dikasih tugas. Kok bisa nyanyi ya? Iya, bagus kok. Menyanyi terus. Kemarin waktu tugas juga nyanyi terus. Nah,
Nah sebenarnya gini, Itu Roh Kudus itu. Rupanya kan, ketika Pak Rai BA saya nawarin untuk membantu bikin teks, itu bagi saya itu suatu panggilan. Karena memang saya punya kerinduan bagaimana umat ini bisa, awam ini bisa mendoakan OVC sebenarnya. Gitu. Makanya dengan senang hati saya, oke lah, saya bantuin gitu. Nah, hanya itu sebenarnya yang motivasi saya itu, saya bagaimana OVC ini bisa dilakukan oleh awam lah gitu. Apalagi ada komunitas seperti ini, nah itu sungguh sangat menarik dan membantu lah. Gitu. Makanya saya ya mencoba untuk setia dengan Pak Rey, ya kan? Wah, ini saya itu berterima kasih banget dengan Pak Kris ya, karena di tengah kesibukan saya di kantor ternyata ada malaikat penolong ini Pak Kris ini nyata loh, nyata banget. Ya sebenarnya kalau saya gini Pak Rey, kita itu hanya ingin tumbuh bersama, berjalan bersama, memuji bersama. Hanya itu motivasinya. Betul. Itu sih. Belum lagi Bapak sering kirim-kirim buku ke saya, ini saya sharing juga. Itu luar biasa, jadi saya lebih ngerti nih. Bapak yang baru pertama masuk lebih belakangan tapi lebih ngerti daripada saya. Enggak juga. Ada masukan apa Pak Kris? Iya, mungkin Pak Kris bisa kasih info kita. Ya, saya kan belajar sendiri ya. Jadi saya memang harus belajar juga dengan OP ini sebenarnya. Oh, gitu. Saya biasa sendiri kan, saya sendiri, OVC sendiri, nggak ada kanan kiri gitu. Paling sama istri ya kalau malam ya. Kalau kompletorium dengan istri udah lama juga. Anak-anak saya juga ajak kompletorium kalau malam gitu. Tapi kalau OVC pagi sore mereka nggak tahan kayaknya. Ini bapak saya gila kali gitu. Lama-lama kesetrum Mbak ya, mudah-mudahan ya. Iya. Istri saya udah mulai kesetrum Pak. Istri saya bagus. Kesetrumannya bagus. Udah mulai brevir dia sekarang gitu. Iya. Ya, gitu aja sih. Makasih. Terima kasih banyak Pak Kris. Mudah-mudahan kedepannya tetap mensupport kami ya Pak ya. Amin. Lebih semangat. Iya. Iya. Oke. Ada satu lagi terakhir mungkin ya. Kita mau beribadat sore itu jam Ramadan masih. Oh iya Ramadan. Atau bisa satu aja Bu Ina mungkin ya. Oh iya. Ada satu dari Surabaya yang ini ikut ya. Ibadat tapi beliau rupanya sangat ngerti mengenai. Iya, kita ingin tahu. Saya nggak tahu mengenai Bu Ina, Ibu Mariatan. Apakah ada di sini? Ada ya? Ada. Ya, saya salam kenal Bu Inga. Kayaknya udah tiap hari ya. Udah tiap hari kasih. Nah, Bu Inga bisa tolong ceritakan sedikit bagaimana background Ibu kok bisa tiba-tiba ada di Zoom kami. Terus rasanya apa bersama kami? Juga mungkin masukannya untuk kami. Silakan Bu Inga. Nama saya memang panggilan saya Bu Inge, tapi nama resminya Mariatan. Saya tidak sengaja itu dikenalkan oleh Bu Weni. Itu yang kebetulan Bu Weni juga hadir. Jadi dia lebih tahu duluan kalau ada komunitas yang ibadat pagi ini ya. Jadi seperti kerinduan saya secara pribadi, saya cari apakah ada komunitas DA yang mengadakan ibadat secara rutin, entah seminggu berapa kali atau setiap hari. Terus ternyata ada komunitas yang mengadakan komitmennya tiap hari sama DA-nya juga gitu, meskipun bukan DA Surabaya. Di sini saya merasa secara pribadi terjawab kerinduan saya untuk ibadat. Jadi Bu Weni dulu ya, yang masuk ya Bu Weni ya. Terus baru ngajak Bu Inga rupanya ya. Yang tiba-tiba menyanyi lagu apa ya, Maria ya, Ave Maria sampai ini siapa ini? Sebenarnya keren banget. Ya itu yang nawarin Bu Puspita dulu. Lalu saya karena sudah hafalan ya, sebenarnya saya pribadi boleh dikata buta nada.
Jadi Waduh. belum ada Bukan nada-nada baru, justru saya belajarnya dari komunitas ini. Saya mempelajari ada Mazmur dengan nada-nada kan yang kayaknya berkala ya, berapa minggu sekali ada yang menggantikan nada-nadanya itu, terus saya justru malah belajar bersama. Jadi saya diperkaya dengan kehidupan komunitas Dominikan Awam Indonesia ya. Jadi nggak hanya di Surabaya, tapi saya malah boleh berkenalan dengan yang dari Jakarta, yang di Bogor itu Ana Elisa, itu justru saya kenal sebelum saya Dominikan Awam. Sudah lama ya rupanya. Iya, rupanya Iya. sudah tahu. Saya awalnya mungkin mirip-mirip kayak Pak Kris, tapi perjalanannya berbeda karena bedanya ini gini. Waktu tahun 2010, para imam Dominikan itu masuk ke Indonesia lewat kota Surabaya, tepatnya di paroki Redemptor Mundi, parokinya Bu Weni sama Bu Puspita ya. Nah, Bu Puspita. Jadi saya jadinya terjun dulu melihat kehidupan sehari-harinya para imam. Waktu itu belum ada frater, belum ada suster, bahkan saya nggak tahu kalau ternyata ada komunitas Dominikan Awam. Oh, jadi sebelum ada komunitas Dominikan Awam, Bu Inge sudah berkarya ya di situ ya? Iya, kayaknya dibentuk sama Tuhan gitu ya. Berkaryanya yang saya suka itu di sekitar altar Tuhan. Lah itu kerinduan saya untuk bisa melayani Yesus di sekitar altar itu kan Ekaristi ya. Ya. Satu sisi memang saya ada kerinduan untuk beribadat harian itu mungkin dikarenakan saya pernah menjalani masa istilahnya suster kontemplatif yang ada di Filipina. Tapi ibadat hariannya bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sementara saya nggak terlalu paham bahasa Inggris dari segi doa ya. Tapi saya merasakan bekal-bekal dari beribadat harian sebanyak 7 kali itu karena misi membawa ke Indonesia. Sekarang ini ada di Ruteng Flores, satu-satunya biara yang ada di sana. Tapi kendalanya Tuhan berbicara lain, kendala dari kesehatan. Jadi saya diundang oleh Tuhan, saya melihatnya diundang oleh Tuhan untuk menjadi awam. Disinilah saya merasa, apalagi dipertemukan dengan Dominikan Awam ya. Jadi dari awam untuk awam, lalu saya melihat fasilitas komunitas Dominikan Awam di Indonesia. Apa salahnya kita sebagai awam semakin mencintai doa ibadat harian, di mana ibadat harian ini adalah doa gereja. Seluruh dunia itu punya sirkulasi pekan pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Sama seperti bacaan misa ya. Bacaan misa itu kan liturginya juga diatur sama dan secara seluruh dunia, hanya beda bahasa. Itu keajaiban yang mungkin sekali belum terlalu banyak kaum awam yang mengenal. Jadi mari kita sama-sama di dalam komunitas Dominikan Awam ini kita buat kerasulannya lewat ibadat harian ini. Makanya kapan hari itu saya ngajak Mas Ray, gak apa-apa lah ibadat penutupnya Jumat dulu, nanti lama-lama Sabtu. Ya perlahan-lahan lah kita. Pelan-pelan kita nambah kok. Iya. Berbagi. Iya. Jadi Bu Inge itu kenal Pak Kris dong. Tadi menyebutkan Pak Kris itu rupanya sempat kenal. Permisi apa? Pak Kris. Tadi kan katanya Ibu. Saya kenal Bu Weni, kenal Pak Bu Inge itu sebelum Dominikan. Iya. Dipertemukan di Dominikan Bu Weni ya. Ingat ya. Betul. Sama-sama di biara dulu. Bu Weni kenal saya tahun 84. Wow. Sampai 89 ya Bu Weni.
Ya, Betul. Ini teman lama Dan kaget, semuanya ini. kaget ketemu lagi di sini. iya, Pak Kris ternyata. saya juga. Kan itu buah lagi yang kita Iya, rasakan. ternyata. Rupanya mempertemukan yang lama. Komunitas ya, kekayaan Komunitas. komunitas, kekayaannya kita kerasulan itu lewat berbagi ibadat, berdoa ibadat harian ini. Lalu memang yang saya mau sharingkan hari ini bahwa selama 3 hari ini wifi di rumah ini lagi error gitu loh. Lalu persis sekitar tadi jam berapa ya? Jam 1 pegawai Telkom datang untuk memperbaiki. Saya cuma berdoanya pada Bunda Maria kalau saya diizinkan untuk sharing di dalam Zoom sore ini. Bunda Maria pasti tahu bahwa apa yang saya miliki saya ingin bagikan, apa yang sudah saya terima dari Yesus sebagai mempelai saya, karena saya sampai sekarang memang berkomitmen untuk menjadi selibat awam, karena saya melihat bahwa di Dominikan awam tidak menutup kemungkinan untuk hal itu. Meskipun ada yang berkeluarga, tapi ada juga yang bisa menjalani selibat awam. Jadi saya berbaginya lewat Dominikan awam ini juga. Jadi saya diperkuatnya seperti kerinduan saya untuk beribadat. Oh ternyata ada ya, dan ternyata bisa tiap hari gitu. Jadi kayaknya semangat berapi-api. Lalu ditawarin ya kalau ditawarin untuk terlibat ya seneng banget gitu. Kita sama-sama berjuang untuk memuji Tuhan lewat ibadat pagi. Ya butuh perjalanan masih cukup jauh ya, tapi saya melihatnya saling melengkapi lah. Puspita punya peranan apa, Bu Agatha peranan apa, masing-masing kita punya peranan. Meskipun saya buta nada, ternyata ya Tuhan membentuknya dari waktu ke waktu bisa membagikan sesuatu yang seperti janda miskin itu ya, apa yang dimiliki sedikit dibagikan. Ya sudah, saya punyanya hafalan nada ya saya bagikan itu. Jadi seperti doa yang lagu yang pertama kali saya nyanyikan itu cuma hafalan, tapi kalau suruh baca notnya enggak tahu. Saya bongkar rahasia. Lalu pada hari ini kalau kenapa? Ya itu jadi mungkin juga untuk memberi motivasi untuk mereka yang juga buta nada, yang mungkin sebenarnya nggak bisa nyanyi dikirain gitu ya. Tapi rupanya dengan keseharian kita ikut menyanyi tiap hari, akhirnya bisa membuat kita bisa menyanyi. Iya, ini yang sebenarnya bisa saling mendukung. Kita juga ada satu share sedikit aja, karena tadi Bu Inge menyampaikan mengenai hal itu. Beberapa waktu ini kita juga dibantu oleh salah seorang organis yang sebenarnya dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, low vision. Low vision. Jadi teman-teman mungkin kita perlu saling mendukung, dalam arti di sini ada seorang organis kita di gereja, kalau kita lagi offline, itu dia kalau mau tugas, dia mau bantu kita dengan, kalau boleh dibilang ini dengan keterbatasannya, tetapi dia mempersiapkan diri dengan kita kasih rekaman, lalu kemudian awal-awalnya memang agak-agak susah, tetapi setelah 2 kali, 3 kali, akhirnya dia bisa mengiringi kita dengan baik dan akhirnya membuat suasana ibadat di dalam gereja itu lebih baik. Ya, padahal beliau tidak bisa melihat dengan jelas. Iya. Jadi panduan pun kami harus kirim voice note karena beliau tidak bisa membaca WA. Jadi kami harus merekam ini giliran siapa nanti masuknya di sini itu benar-benar kami harus merekam. Tapi luar biasa ya apa yang beliau bisa berikan. Inilah peran masing-masing yang tadi Bu sampaikan ya. Indera telinganya ya yang bisa menangkap. Iya, betul. Jadi yang seperti itu aja mau berperan ya. Apalagi kita harusnya semakin kuat gitu. Oke. Saya menutup sharing saya pada hari ini 21 November ya. Tapi kebetulan kan 21 November hari ini masuk hari Minggu Kristus Praja.
Tapi seandainya nggak masuk hari Minggu khusus Raja, 21 November diperingati Maria dipersembahkan di Bait Allah. Oh, hari ini peringatan Maria dipersembahkan Di Bait Allah. Bait Allah. Oh. Kenangan sedikit, sekitar 20 tahun yang lalu saya kaul pertama sebagai suster kontemplatif di Filipina itu pada hari ini. Hari ini? Ya. Wow. Luar biasa. Tidak ada yang Pas ya. kebetulan. Biasa. Tidak ada yang Iya. kebetulan. Iya. Iya. Udah diatur ini. Tuhannya milik Tuhan. Ini banyak nih lidah api di atas. Oh, Bu Weni, Bu Weni. Ada yang mau Ya, bertanya? Bu Weni. oh tadi ada yang angkat tangan. Oh, enggak, kasih aplaus Oh, aja enggak, buat Bu Inge. Tepuk tangan kali ya. Oke. Oh, kasih aplaus. Bu ini mau kasih kesan sedikit. Boleh kalau boleh Bu masih Weni ada. Waktu sedikit. Oh, ini saja. Terima kasih kesempatan bergabung. Jadi awal saya bergabung itu saya lihat itu kan message Zoom link Zoom-nya ya. Memang dulu sebelum pandemi itu kami di paroki kan memang tiap pagi itu kami misa digabungkan dengan ibadat pagi bersamaan. Cuman karena memang waktu ya kali supaya jadi tidak pernah dinyanyikan. Cuman suatu kerinduan buat saya untuk bisa menyanyikan di ibadat pagi itu. Jadi dengan kesempatan bergabung itu, puji Tuhan itu berkat pandemi ini gitu. Mungkin kalau tidak pandemi tidak ada ya kegiatan ini gitu. Ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Weni. Jadi sharing-sharing tadi menguatkan dan meneguhkan iman kami dan menambah kecintaan kami kepada Tuhan. Semoga kita semua juga merasakan yang sama. Inginnya tuh banyak yang kita minta untuk sharing ya. Tapi waktunya yang sayang sekali terbatas. Ya mungkin nanti lain kali kita bikin lagi ya. Kayaknya seru ngobrol-ngobrol gini. Nah sekarang mungkin siapa tadi? Romo Andre ya? Apakah Romo Andre ada di sini? Ada kayaknya. Belum? Belum ada kayaknya. Coba tak cek. Belum ada. Romo Abbas. Oh ya, apakah Pak Udi mungkin ada di sini? Pak Udi. Pak Udi ada. Ya, Pak Udi ada. Habis ini kita mau ibadah sore ya. Setelah itu nanti kita baru ibadat sore. Pak Udi, apakah kedengaran suara saya Pak Udi? Pak Udi ini salah satu yang sangat merindukan dari awal mengenai ibadat pagi. Kita punya kerinduan yang sama. Sama, iya betul. Paling yang itu yang menyatukan kita ya, rupanya. Amin. Amin. Ya. Tadi Ya. Pak Udi. Silakan Pak Udi. Silakan, tadi udah. Pak Udi sedang menyalakan kamera atau mic-nya. Silakan Pak Udi. Mungkin ada gangguan internet ya. Iya, Tadi mungkin keluar ya. masuk juga. Oke. Ya. Ya. Barangkali mungkin. Apakah ada yang mau sharing terakhir mungkin sebelum kita sebentar. mempersiapkan diri untuk ibadah sore? Salah satu formator kita hadir juga di sini. Bro Patrick ya? Ya. Siapa Bu Agatha? Atau Bu Ratna, Pak Theo. Ya. Silakan. Yang angkat tangan siapa? Oh, Bro Patrick angkat tangan. Silakan. Tuh, Bro Patrick. Iya, terima kasih. Suara saya kedengeran jelas? Kedengaran hanya jelas. videonya belum kelihatan. Selamat sore, Bro. Iya. Sedikit aja. Ada dua hal flashback yang mungkin saya mau cerita, bahwa yang untuk saya pribadi itu justru saya tertarik dengan mendalami dan mengikuti ibadat tiap pagi itu. Mungkin Mbak Riri ingat dulu presentasi awal. Sharing Itu Mbak pertama. Iya.
Itu loh Mbak Riri kok cerita tuh kayaknya bagus banget gitu ya. Tentang ibadat harian tuh kayaknya cerita tentang ibadat bacaan, kemudian pagi, siang, sore itu Mbak Riri kalau cerita tuh kayaknya enak gitu. Jadi saya lihatnya tuh kayak melongo gini ya. Walah, baru dengar ini. Gitu ya. Akhirnya saya sadar bahwa indah gitu melaksanakan. Jadi semacam ada kewajiban untuk melaksanakan itu. Akhirnya saya mikir, ya udah. Akhirnya sampai sekarang itu kebawa terus. Jadi kata-kata dari Mbak Riri waktu seminar pertama menerangkan keindahan dari ibadat itu terus terngiang. Itu yang memotivasi saya untuk ikut Badi. Itu yang mungkin Roh Kudus ya bicara lewat Mbak Riri. Jadi itu yang flashback yang pertama. Jadi ya mungkin kedepannya kalau mungkin ada seminar-seminar apa dari Giorgio Vasari, mungkin ada tim marketingnya gitu ya, Mbak Riri yang cerita atau memberikan wah film apa, terus ada bagian yang siapkan materi, pakainya cocok gitu ya. Oh gitu. Itu flashback pertama. Flashback kedua, waktu itu bulan Juli ya, kita PPKM, itu Bernardo juga ada usulan mau mengadakan ibadat. Nah, waktu itu Giorgio Prasati juga mengadakan awal, tapi Bernardo juga nyusul, kayak ikut-ikutan gini, volumenya itu gini, hampir barengan. Nah, waktu itu saya dapat undangan dari Mas Re, langsung saya forward ke Bernardo. Jadi saya bilang, nggak usah bikin, itu loh, sebelah sudah ngadakno. Join aja. Jadi kalau nggak salah awal itu ya itu. Akhirnya waktu itu kita masih 9-10 orang ya itu Mbak Riri ya waktu itu. Iya. Akhirnya lama-lama ya ada Bu Puspita, terus Jawan, Bu Dini, apa semua, akhirnya Bu Agatha, akhirnya jadi satu tim. Jadi sekarang jadi kolaborasi yang apik sampai sekarang. Jadi itu yang flashback, ada 2 flashback yang saya ingin ceritakan. Oh begitu. Terima kasih banyak komplimennya, terima kasih menyadari bahwa Roh Kudus pun sudah jelas ya berkarya pada saat kita webinar pertama. Tapi saya malah berpikir Bro Patrick itu justru banyak lebih tahu mengenai ibadat daripada kami. Itu kesan pertama kami waktu kami mengenal Bro Patrick. Sampai itu Mazmur 94 bisa dinyanyikan seperti itu kalau nggak salah bukan dari tapi juga ingat waktu pertama kali sampai bela-belain ambil keyboard supaya kita ya, bisa sebenarnya. Jadi kebalikan justru kita mendapatkan semangat dan inspirasinya itu. Waduh, jadi rupanya kita saling mengisi. Mutualisme. Luar biasa dan menyatukan komunitas ya kita. Awalnya dari Bernardo yang akhirnya semua bisa terlibat. Puji Tuhan. Semoga masih banyak lagi yang bisa kita tingkatkan untuk ibadat ofisi kita ya sebagai Dominikan awam gitu. Tentunya. Oke. Terima kasih Bro Patrick. Terima kasih Bro Patrick. Terima kasih semuanya. Ya. Mungkin Mas Romo belum ada juga ya? Romo belum masuk juga sampai sekarang. Belum. Oke, mungkin bisa disimpulkan apa yang jadi dari bincang-bincang santai kita ya, ternyata memang yang paling menarik adalah dari niat yang kita buat ya, niat yang kita lakukan ini memang membuahkan sebuah komitmen seperti dalam surat Yakobus ya yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Jadi inilah kita menghidupi apa yang disampaikan dalam surat Katolik tersebut bahwa kita benar-benar menghidupi ibadat ofisi kita. Jadi Bro and Sis sekalian, dalam keterbatasan yang kita awali, kita inisiatifkan, lalu kemudian semacam gayung bersambut baik secara offline ya tadi Mas Riki yang sampaikan, lalu kemudian secara online ya kita lakukan. Kita memang semuanya masih dalam keadaan terbatas, tetapi dengan peran masing-masing tadi yang Bro and Sis sampaikan kepada kami, itu membuat kita menjadi lebih bersemangat bahwa oh iya inilah jalan untuk
kita mulai mengkuduskan hari, memuliakan Tuhan, melandaskan hari ini agar hari ini bisa lebih baik. Begitu kira-kira ya. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya kita belum bubar dulu, kami ingin melakukan ibadat sore bersama. Jadi sebentar kami akan mempersiapkan diri dulu ya. Iya, boleh ke belakang dulu, ke toilet ambil minum. Silakan. Kami perlu waktu untuk menata. 17.40 ya. Ya, secepat mungkin kita hanya 17.40 ya. Kita berubah posisi dulu. Sebentar ya, Bro. Berapa menit? 17.40, 3 menit.